Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang latihan mandiri, persiapan interview sebelum menghadapi interview HRD untuk teman-teman yang melamar kerja sebagai seorang admin project. Ada nggak nih yang mau menghadapi interview ini? Ada yang masih bingung kira-kira pertanyaannya apa aja ya lingkupnya yang mungkin ditanyakan oleh HR atau mungkin nanti user juga ada beberapa pertanyaan. Nah, yuk teman-teman kita belajar bareng. Di sini aku pengen ngajak teman-teman latihan secara mandiri. Aku punya dua playlist teman-teman. Playlist yang pertama itu yang aku kasih warna biru yaitu 50 pertanyaan interview HRD. Silahkan teman-teman bisa buka playlist itu di tab baru. Kemudian yang kedua adalah playlist ini. Buka channelku, cari playlist yang judulnya Tes Interview. Di video yang ada di playlist 50 pertanyaan interview HRD, termasuk video ini, nanti aku akan masukin di sana, yaitu adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan interview yang cara belajarnya adalah teman-teman cukup melihat soalnya, kemudian di pause, lalu teman-teman ngomong sendiri aja. Terlepas dari jawabannya benar atau enggak, teman-teman latihan ngomong di sini. Nanti kalau teman-teman ada kebingungan, teman-teman bisa ngelakuin dua hal. Pertama, coba cari penjelasan atau jawaban dari pertanyaan tersebut di playlist yang ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi dari playlist itu atau dari video ini misalkan teman-teman merujuk dulu ke playlist yang ada di sini. Ada nggak? Kalau nggak ada, tapi teman-teman udah punya ide, cuma ragu aja, teman-teman boleh di video ini tuliskan komentar. Kagak aku bingung kalau misalkan ngejawab pertanyaan yang ini. Kira-kira boleh nggak Kak kalau aku jawabnya begini? Teman-teman sambil tulis narasinya atau kayak gimana. Jadi kita bisa diskusi dari kolom komentar. Dan nanti kalau ada pertanyaan lain, teman-teman juga bisa hubungin aku lewat sosmedku ya, yang teman-teman bisa temukan nanti di channelku ini. Yuk kita belajar bareng, teman-teman silahkan siapkan catatannya, cari suasana yang tenang karena di sini aku pengen mandu teman-teman buat praktek. Nah, teman-teman, untuk melamar posisi ini, posisi admin proyek, ada beberapa jenis pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Misalkan yang aku cantumin di sini, teman-teman. Bisakah Anda ceritakan tentang diri Anda? Mengapa Anda tertarik melamar di posisi admin proyek? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Apa kekuatan terbesar Anda yang sesuai dengan posisi ini? Apa kelemahan terbesar Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Biasanya itu digabung ya, apa kelebihan dan kekurangan contohnya. Lalu, bagaimana Anda menangani tekanan atau tenggat waktu yang ketat dalam pekerjaan ini? Kemudian, bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi? Lalu, apa yang membuat Anda tertarik pada pekerjaan di bidang administrasi proyek? Dan yang terakhir di sini aku cantumin adalah apa yang Anda harapkan dari posisi ini dalam hal perkembangan karir. Teman-teman, silahkan boleh pause video ini dan langsung ngomong aja secara lantang, ngomong sendiri. Dirasakan pertanyaan mana yang teman-teman jawabannya itu belum lancar. Yuk coba. Gimana teman-teman? Udah berasa yang mana? Kalau ada yang bingung, tuliskan di kolom komentar. Kagak untuk yang pertanyaan ini boleh nggak aku jawabnya kayak begini? Terus teman-teman langsung tulis narasinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Jadi selain pertanyaan yang sifatnya umum, ada pertanyaan khusus terkait dengan admin proyek itu sendiri. Ini adalah beberapa contoh pertanyaannya. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang peran admin proyek? Bagaimana Anda mendukung manajer proyek dalam pengelolaan administrasi proyek? Bagaimana Anda memastikan bahwa semua dokumen proyek tersimpan dengan baik dan mudah diakses? Bagaimana Anda menangani pembagian tugas dan koordinasi antar tim di proyek tersebut? Apa pengalaman Anda dalam membuat laporan kemajuan proyek, progres gitu ya? Bagaimana Anda mengelola pengarsipan dan pembaruan dokumen secara efisien? Bagaimana Anda menangani komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek seperti kontraktor, supplier, dan tim internal? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam jadwal proyek atau anggaran didokumentasikan dengan baik? Bagaimana Anda mengelola administrasi keuangan proyek seperti pengeluaran
dan pembayaran kepada vendor. Bagaimana cara Anda memonitor anggaran proyek agar tetap sesuai dengan rencana? Nah, teman-teman, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan admin proyek khusus ini bisa ditanyakan oleh HR, bisa juga akan ditanya lebih dalam atau lebih luas pengetahuannya oleh user. Kunci dari menjawab pertanyaan ini adalah teman-teman sudah riset sendiri. Jadi teman-teman, walaupun sudah memiliki pengalaman administrasi secara umum, general admin, aku saranin teman-teman banyak riset ya, itu. Tugas tanggung jawab admin proyek itu kayak gimana, biar teman-teman tahu gambarannya dulu. Tidak semua pertanyaan akan ditanyakan, betul. Tapi kalau teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kalau teman-teman menghadapi pertanyaan sejenis, itu akan lebih mudah. Yuk, teman-teman, coba pause video ini dan praktek ngomong secara lantang. Silahkan. Oke, teman-teman. Gimana di antara pertanyaan-pertanyaan ini mana yang masih bingung? Dipersilahkan untuk tuliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusi. Kak Aga, untuk pertanyaan ini aku bingung jawabnya atau boleh nggak Kak aku mohon pertimbangan? Yuk kita diskusi. Pertanyaan ini boleh nggak dijawab kayak gini? Dipersilahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng ya teman-teman ya. Berkaitan dengan posisi admin proyek yang mungkin nanti teman-teman akan hadapi interviewnya, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang menguji terkait dengan keterampilan administratif yang teman-teman miliki sampai dengan saat ini. Contoh pertanyaannya adalah, apa software atau alat manajemen proyek yang pernah Anda gunakan? Bagaimana Anda mengatur jadwal rapat dan memastikan semua pihak yang relevan hadir tepat waktu? Bagaimana cara Anda mengelola email dan komunikasi tertulis terkait proyek? Bagaimana Anda menangani data dan informasi yang harus diperbarui secara berkala? Apa pengalaman Anda dalam mengelola kontrak dan dokumen hukum terkait proyek? Bagaimana Anda mengatur dan memprioritaskan tugas-tugas administratif harian dalam proyek? Bagaimana Anda menjaga integritas data proyek? Bagaimana cara Anda mendokumentasikan perubahan yang terjadi selama berlangsungnya proyek? Bagaimana Anda memastikan setiap orang dalam tim mendapatkan informasi proyek yang terbaru dan bagaimana Anda mengelola inventaris dan pengadaan bahan atau peralatan yang dibutuhkan di dalam proyek tersebut. Nah, teman-teman yang berkaitan dengan keterampilan administratif ini, aku ada tips yaitu teman-teman selain memahami tadi ya, teman-teman silahkan riset berkaitan dengan kegiatan teknis harian, mingguan, bulanan, kayak gitu, apa yang akan terjadi. Ada kegiatan administratif namanya di proyek ya teman-teman ya, di proyek. Ada proyek yang cuma di ruangan aja, ada yang di ruangan, ada yang di luar. Ada yang melibatkan tim yang tidak terlalu besar, ada yang besar sekali, semacam itu. Jadi teman-teman di sini harus memahami kapan sesuatu itu dilakukan secara manual, kapan itu dilakukan secara offline kayak gitu ya, dengan ya secara konvensional lah pakainya kertas, buku dan lain-lain, kapan menggunakan software-software atau resources pendukung yang sifatnya itu digital misalkan kayak gitu ya, apakah ada software tertentu, aplikasi tertentu, website tertentu, tools-tools online tertentu untuk membantu kelancaran aliran kegiatan administrasi dalam proyek ini. Silahkan teman-teman boleh pause videonya, yuk praktekin, coba ngomong secara lantang. Oke teman-teman, dari pertanyaan-pertanyaan ini, mana nih yang masih nggak yakin atau belum lancar? Nanti kita diskusikan bareng ya teman-teman ya. Boleh tuliskan di kolom komentar. Kak Aga untuk pertanyaan ini, boleh nggak kita jawabnya kayak gini? Nanti kita diskusi bareng ya. Kita akan lanjut teman-teman di sini ya berkaitan dengan administrasi, khususnya admin proyek itu sendiri. Ada pertanyaan yang berupa keterampilan koordinasi dan komunikasi. Contoh pertanyaannya kurang lebih nanti lingkupnya kayak gini teman-teman. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua pihak dalam proyek selalu mendapatkan informasi terbaru, mirip kayak yang tadi ya. Bagaimana Anda berkoordinasi dengan tim lapangan dan manajemen untuk memastikan kelancaran proyek. Bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat antara anggota tim proyek. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa komunikasi proyek berjalan efektif. Bagaimana Anda menangani permintaan mendadak atau perubahan yang harus segera dilaksanakan. Penyesuaian diri. Bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan vendor, kontraktor, dan supplier atau pemasok proyek, bagaimana Anda mengelola penyebaran informasi kepada pihak eksternal yang terlibat dalam proyek,
Bagaimana Anda bekerja sama dengan departemen lain yang mendukung proyek? Nah, teman-teman dipersilahkan di sini aku kasih sedikit tips ya teman-teman ya. Balik lagi ke judul yang aku taruh di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang seputaran ini nantinya, walaupun bentuknya nanti pertanyaannya mungkin berbeda, itu akan aku saranin silahkan dikerucutkan ke usaha teman-teman itu menonjolkan kemampuan untuk berkoordinasi, komunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Karena namanya proyek ya teman-teman ya. Jadi ini kuncinya ke arah sana ya. Jadi silahkan teman-teman boleh browsing, riset gitu ya. Bagaimana cara koordinasi yang baik dalam tim yang dinamis, komunikasi yang baik dalam tim yang dinamis, bagaimana cara untuk bisa beradaptasi di lingkungan yang dinamis kayak gitu. Sambil dibayangkan posisi ini admin project. Teman-teman boleh silahkan pause videonya dan yuk coba latihan jawab pertanyaan ini secara lantang. Oke teman-teman, gimana? Ada yang masih bingung? Nanti kita diskusi aja nggak apa-apa. Teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Kagak untuk pertanyaan ini boleh nggak aku jawabnya begini? Nanti kita diskusi bareng ya teman-teman ya, biar aku juga bisa belajar dari teman-teman semua. Oke lanjut teman-teman. Pertanyaan seputar admin proyek ini terkadang HR juga akan menanyakan hal-hal yang sifatnya situasional. Pada saat itu teman-teman diharapkan bisa membayangkan kondisi tersebut, baik membayangkan berdasarkan pengalaman sebelumnya atau estimasi teman-teman itu. Nanti kalau kira-kira ada situasi kayak gitu gimana? Di sini kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman itu akan lebih mudah membayangkan. Tapi kalau belum punya pengalaman kerja dan ditanya hal-hal yang sifatnya situasional, tapi teman-teman sudah banyak riset tuh, baca di sana sini ya, nonton video sana sini. Jadi belajar dari pengalamannya orang. Aku yakin teman-teman bisa menghadapi pertanyaan ini dengan lancar. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ya ini ya teman-teman. Apa yang Anda lakukan jika terdapat perubahan besar dalam anggaran proyek dan Anda harus segera mengkomunikasikannya kepada manajemen? Bagaimana Anda menangani situasi di mana terdapat kesalahan dalam laporan keuangan proyek? Apa yang Anda lakukan jika ada perbedaan data atau informasi yang diterima dari tim proyek? Bagaimana Anda menangani situasi ketika jadwal proyek terganggu karena keterlambatan pengiriman bahan? Apa yang Anda lakukan jika mendapati bahwa ada dokumen penting proyek yang hilang atau tidak terarsipkan dengan benar? Bagaimana Anda menangani keluhan atau masalah dari tim proyek terkait kendala administrasi? Apa yang Anda lakukan jika ada anggota tim proyek yang tidak mengikuti prosedur administrasi dengan benar? Dan bagaimana Anda mengatasi situasi di mana Anda ada beberapa proyek berjalan bersamaan dan semua memerlukan perhatian administratif Anda? Hal-hal yang sifatnya kayak gini teman-teman, silahkan teman-teman kalau mau menyusun jawabannya bisa sambil ditulis dulu. Pertama ngapain, kedua ngapain gitu. Jelas ya teman-teman ya, untuk secara umum yang berkaitan dengan situasional itu kan harus ada apa? Pengendalian diri yang baik ya gitu. Bersikap tenang, kemudian identifikasi masalah, kemudian menemukan akar masalahnya mana, kemudian menyusun prioritas pengerjaan mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang setelahnya, mana yang bisa dikerjakan sendiri, mana yang harus koordinasi dengan pihak sana sini. Nah, hal-hal yang semacam ini adalah trik untuk teman-teman menjawab pertanyaan yang sifatnya situasional. Mungkin kalau nanti teman-teman menjawab pertanyaan ini bisa saja menceritakan contoh pengalaman masa lalu ya, menggunakan metode STAR contohnya kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Atau yang sebelumnya, sorry, yang ini teman-teman boleh pause videonya dulu. Aku lupa lagi gitu ya. Yuk, teman-teman coba jawab secara lantang latihan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ngomong aja dulu, dirasain. Mana yang teman-teman belum bisa ngomong secara lancar, dirasain. Silahkan. Oke, teman-teman, mana nih yang teman-teman masih bingung? Gak masalah ya, teman-teman, karena di sini aku ngisi 50 pertanyaan ini tuh luas, teman-teman. Ada yang benar-benar masih untuk fresh grade, kadang ada yang untuk yang sudah berpengalaman gitu. Jadi kemungkinan jenis pertanyaannya juga beda-beda. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Pertanyaan yang biasa muncul di interview untuk posisi admin project itu juga nggak jauh dari tentang pengalaman dan pengembangan karir teman-teman. Ini termasuk pertanyaan yang biasa muncul ya, mungkin dengan bahasa yang lain. Contohnya adalah, apa pengalaman paling menantang yang pernah Anda hadapi dalam mengelola administrasi proyek? Gitu. Bukan administrasi secara umum ya, teman-teman ya. Bagaimana Anda tetap memperbarui pengetahuan dan keterampilan Anda terkait administrasi proyek? Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda sebagai bagian dari tim proyek? Mengapa kami harus memilih Anda untuk posisi admin proyek di perusahaan ini? Nah, hal-hal yang semacam ini mungkin akan ditanyakan. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan yuk praktekin ngomong secara lantang. Oke, teman-teman. Mana nih? Ada pertanyaan yang masih bingung nggak berkaitan dengan 50 pertanyaan latihan interview ini, teman-teman. Nanti pokoknya kalau masih bingung, teman-teman riset dulu boleh di luar. Kemudian coba cari di playlistku tadi ya, playlist tes interview. Barangkali di situ udah ada yang aku bahas atau teman-teman dapat ide dari situ. Atau kalau teman-teman udah punya jawabannya tapi masih kurang yakin, kita diskusi bareng aja teman-teman. Tuliskan di kolom komentar. Gagal untuk pertanyaan ini, boleh nggak aku jawabnya begini gitu. Ingat teman-teman, interview itu adalah proses menyampaikan informasi. Jadi pada saat teman-teman tahu jawabannya, tapi menyampaikannya kurang tepat, nanti hasilnya kurang optimal. Oleh karena itu, di sini aku pengen ngajak melalui video ini dan playlist 50 pertanyaan interview di YouTubeku ini, teman-teman bisa banyak praktek. Nanti kalau teman-teman pengen praktek langsung sama aku, boleh tinggal hubungin sosmedku, teman-teman. Ya, nanti teman-teman boleh diskusi, boleh soal interview untuk pertanyaan ini atau hal-hal lain seputar karir. Di sini teman-teman bisa hubungin aku. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.